Namaku Rina. Aku seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun, yang sehari-harinya hanya sibuk dengan kegiatan sederhana. Mengurus rumah, menyiapkan makan untuk suami, menjemput anak pulang sekolah, lalu kembali lagi ke dapur untuk membereskan ini itu. Hidupku sebenarnya berjalan normal, dan bisa dibilang cukup tenang. Tidak ada hal besar yang membuatku resah, kecuali rutinitas yang terkadang terasa membosankan. Aku sudah menikah hampir 10 tahun dengan Ardi, suamiku. Kami menikah muda, dan sekarang dikaruniai seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang sedang duduk di kelas 2 sekolah dasar. Sejujurnya, kehidupanku bisa dibilang bahagia. Ardi bukan tipe pria romantis, tapi dia pekerja keras. Walaupun sering pulang malam karena pekerjaan, dia selalu berusaha meluangkan waktu untuk keluarga kecil kami. Itulah yang membuatku bertahan sejauh ini. Tapi siapa sangka, sebuah pesan singkat dari seseorang di masa lalu mampu mengguncang ketenangan yang sudah lama aku jaga. Sore itu, aku baru saja selesai menyiapkan makan malam. Tanganku masih basah karena baru mencuci piring ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tak kusimpan. Awalnya, kupikir hanya pesan iklan, atau mungkin salah kirim. Tapi isi pesannya membuatku terdiam. Rina, ini aku, Dimas. Masih ingat? Aku menatap layar ponsel cukup lama, seolah tak percaya dengan nama itu. Dimas. Nama yang sudah lama tak pernah muncul dalam hidupku. Dia adalah teman lamaku semasa kuliah. Kami dulu sangat dekat, bahkan, jujur saja, pernah hampir berpacaran. Tapi semua itu berakhir ketika aku memutuskan untuk serius dengan Ardi, yang kini menjadi suamiku. Membaca pesan itu membuat dadaku tiba-tiba sesak. Ada perasaan asing yang sulit kujelaskan. Antara rindu, takut, dan juga bingung. Selama ini aku sama sekali tak pernah mendengar kabarnya. Entah bagaimana dia bisa mendapatkan nomorku. Aku meletakkan ponsel di meja, mencoba mengabaikannya. Tapi entah kenapa, rasa penasaranku jauh lebih besar. Setelah beberapa menit berpikir, akhirnya jemariku bergerak mengetik balasan. Iya, aku ingat. Apa kabar? Jawabannya datang sangat cepat, seakan dia sudah menunggu. Aku baik, lagi ada di kota ini untuk kerja. Aku pengen banget ketemu sama kamu, Rin. Banyak yang pengen aku ceritain. Pesan itu membuat jantungku berdetak semakin kencang. Aku tak tahu harus bereaksi bagaimana. Di satu sisi, aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tapi di sisi lain, aku merasa ini bisa jadi awal masalah. Malam itu, pikiranku kacau. Aku duduk lama di ruang tamu setelah Ardi dan anakku tidur. Aku membuka-buka percakapan lama di ponsel, mencoba mengingat kembali seperti apa dulu Dimas dalam hidupku. Dia bukan sekadar teman biasa. Dimas adalah orang yang dulu selalu ada di masa-masa sulitku di bangku kuliah. Dia tahu semua tentangku, bahkan hal-hal kecil yang mungkin Ardi pun tidak tahu. Aku ingat jelas, dulu Dimas pernah bilang dia menyukaiku. Tapi saat itu aku sudah jatuh hati pada Ardi. Aku memilih menjauh, karena tidak ingin memberi harapan yang salah. Sejak saat itu, kami tak pernah berhubungan lagi. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, dia kembali muncul. Aku rebahkan tubuhku di tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Di sampingku, Ardi terlelap pulas. Rasanya ingin sekali aku membangunkannya, bercerita tentang pesan dari Dimas. Tapi ada sesuatu yang menahanku. Aku takut Ardi salah paham. Aku takut dia berpikir aku masih menyimpan perasaan pada masa lalu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi mataku sama sekali tak bisa terpejam. Bayangan wajah Dimas terus muncul di kepalaku. Aku mencoba menepisnya, tapi semakin kutolak, semakin kuat bayangan itu. Kata-katanya di pesan tadi bergema lagi. Aku pengen banget ketemu sama kamu, Rin. Kenapa dia tiba-tiba datang lagi? Apa tujuannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku sepanjang malam. Aku bolak-balik di tempat tidur, menarik selimut lalu menyingkirkannya lagi. Rasa gelisah itu membuatku benar-benar tak bisa tidur. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata sembab. Ardi menatapku heran. Kamu kenapa? Kelihatan capek banget, tanyanya sambil meraih tanganku.
Aku hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Gak apa-apa, mungkin kecapekan aja. Padahal dalam hati, aku tahu betul alasannya. Semuanya gara-gara satu pesan singkat dari masa lalu. Satu nama yang seharusnya sudah lama kulupakan, kini kembali hadir dan mengusik ketenangan rumah tanggaku. Sejak hari itu, perasaanku tak pernah sama lagi. Ada sesuatu yang terus mengganjal, membuat pikiranku tak tenang. Seolah aku sedang berdiri di persimpangan jalan, antara menjaga masa kini atau membiarkan masa lalu masuk kembali. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang bisa saja lebih besar. Sejak pesan dari Dimas itu masuk, hari-hariku jadi terasa berbeda. Entah kenapa, bayangan tentang dia terus menghantui pikiranku. Aku berusaha menjalani aktivitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan untuk Ardi, mengantar anakku sekolah, dan membereskan rumah. Tapi sejujurnya, pikiranku tidak benar-benar ada di sana. Siang itu, saat aku baru saja selesai menjemur pakaian, ponselku kembali bergetar. Pesan dari Dimas lagi. "Rin, aku nggak bermaksud ganggu. Aku cuma pengen ketemu kamu sebentar aja. Banyak yang pengen aku ceritain. Tolong jangan salah paham." Aku menatap layar ponsel cukup lama, ragu apakah harus membalas atau tidak. Hati kecilku bilang, jangan. Tapi ada sisi lain dari diriku yang justru ingin tahu. Cerita apa yang begitu penting sampai dia ingin bertemu denganku? Setelah berpikir panjang, aku akhirnya membalas, "Kamu maunya ketemu di mana?" Tak butuh waktu lama, Dimas langsung memberi jawaban. Kami sepakat bertemu sore itu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang cukup sepi. Aku memilih tempat itu karena kupikir, setidaknya aku tidak akan bertemu orang yang kukenal di sana. Sore harinya, aku berangkat dengan perasaan campur aduk. Jantungku berdegup kencang sejak aku masuk ke dalam mobil. Rasanya seperti seorang remaja yang hendak bertemu seseorang diam-diam. Padahal, aku seorang istri dan ibu. Ada rasa bersalah yang terus menusuk, tapi aku tetap melangkah. Sesampainya di kafe, aku melihat sosok yang tak asing lagi. Dimas duduk di pojok ruangan, mengenakan kemeja biru muda. Wajahnya sudah lebih dewasa, ada garis-garis halus di sekitar matanya, tapi senyumnya masih sama seperti dulu. Senyum yang pernah membuatku merasa nyaman. Aku duduk di depannya. Untuk beberapa detik, kami hanya saling diam, seakan menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Akhirnya Dimas membuka percakapan. "Rin, lama banget ya kita nggak ketemu. Rasanya kayak mimpi bisa lihat kamu lagi." Aku hanya tersenyum tipis. "Iya, sudah lama sekali. Gimana kabarmu?" Obrolan kami awalnya terasa canggung. Kami berbicara tentang hal-hal ringan. Pekerjaannya di luar kota, kehidupanku sebagai ibu rumah tangga, perkembangan anakku, bahkan sedikit tentang Ardi. Semua masih terdengar normal, sampai akhirnya suasana berubah. Dimas menatapku lebih serius, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang sudah lama dipendam. Dia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Rin, sebenarnya aku ke kota ini bukan cuma karena kerjaan. Aku juga pengen ketemu kamu. Ada hal yang selama ini nggak pernah bisa aku lupakan." Aku terdiam. Kata-kata itu membuat tubuhku kaku. "Aku tahu kamu sudah berkeluarga, kamu bahagia sama suamimu. Tapi jujur, sampai sekarang, aku masih sering mikirin kamu. Aku nggak pernah benar-benar bisa ngelupain kamu, Rin." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tak menyangka kalimat itu akan keluar dari mulutnya. Sejujurnya, ada bagian dari diriku yang merasa tersentuh. Aku tak bisa bohong, dulu aku juga pernah menyimpan rasa pada Dimas. Tapi sekarang, situasinya sudah berbeda. Aku punya suami, aku punya anak, aku punya rumah tangga yang harus kujaga. Aku mencoba menjaga ekspresi wajahku agar tetap tenang. "Dimas, jangan ngomong kayak gitu. Kita sekarang sudah punya jalan masing-masing. Aku bahagia dengan kehidupanku." Tapi Dimas tidak menyerah. Dia tersenyum getir, lalu menunduk sebentar. "Aku tahu, Rin. Aku sadar semua ini salah. Tapi aku cuma pengen kamu tahu,
kalau aku masih nyimpen rasa itu. Setidaknya aku lega sudah ngomong langsung ke kamu. Ucapan itu membuatku semakin gelisah. Aku merasa seperti berada di sebuah jurang yang bisa kapan saja runtuh. Aku takut kalau aku memberi ruang terlalu banyak, aku bisa goyah. Setelah itu, aku segera mencari alasan untuk mengakhiri pertemuan. Dimas, aku harus pulang. Suamiku sebentar lagi pulang kerja. Dia hanya mengangguk pelan, meski dari matanya terlihat jelas kekecewaan. Iya, aku ngerti. Makasih udah mau ketemu aku, Rin. Aku bangkit dan meninggalkan kafe itu dengan langkah cepat. Tapi hatiku terasa berat. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Dimas terus bergema di kepalaku. Aku nggak pernah bisa ngelupain kamu, Rin. Malamnya, aku kembali tak bisa tidur. Aku berbaring di samping Ardi yang sudah terlelap, tapi pikiranku melayang ke pertemuan tadi. Bayangan wajah Dimas, tatapannya, ucapannya, semuanya seolah terpatri dalam ingatanku. Aku merasa bersalah. Bukan hanya karena sudah menemui Dimas diam-diam, tapi juga karena hatiku sempat bergetar mendengar pengakuannya. Itu membuatku takut. Takut kalau aku benar-benar bisa tergoda. Sejak hari itu, hidupku terasa semakin berat. Setiap malam, aku memikirkan hal yang sama. Setiap kali ponselku berbunyi, aku cemas kalau itu pesan dari Dimas lagi. Aku mencoba menghindar, tapi rasa penasaran, rasa bersalah, dan rasa takut bercampur jadi satu. Aku mulai menyadari, pertemuan singkat itu telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah kubuka lagi. Dan sejak saat itu, malam-malamku tak lagi sama. Tidur nyenyak jadi hal yang sulit kualami, karena bayangan masa lalu kini hadir kembali, mengusik ketenangan rumah tanggaku. Hari-hari setelah pertemuan dengan Dimas terasa semakin berat. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Ada sesuatu di dalam diriku yang terus gelisah, membuatku sulit tidur setiap malam. Bayangan wajahnya, tatapan matanya, serta kalimat yang ia ucapkan hari itu seperti terpatri dalam kepalaku. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan lebih banyak mengurus rumah, menemani anak belajar, dan bercanda dengan Ardi. Tapi tetap saja, saat malam tiba dan suasana sunyi, semuanya kembali menyerbu. Hati kecilku berkata aku sudah melakukan kesalahan besar dengan membuka pintu masa lalu. Dimas beberapa kali mencoba menghubungiku lagi. Pesannya singkat-singkat, tapi selalu membuat dadaku berdegup kencang. Aku cuma pengen tahu kabarmu. Aku janji gak ganggu kalau kamu gak mau, Rin. Satu kali aja lagi kita ketemu, aku mohon. Aku membaca pesan-pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kasihan, tapi juga rasa takut. Aku tahu, sekali aku memberi ruang lagi, semuanya bisa berantakan. Tapi di sisi lain, aku merasa bersalah jika harus memutus hubungan secara tiba-tiba. Suatu malam, ketika aku sedang melipat baju di kamar, Ardi tiba-tiba duduk di sampingku. Dia menatapku lama, seakan ingin membaca isi hatiku. Rin, akhir-akhir ini kamu sering kelihatan gelisah. Ada apa, sebenarnya? Pertanyaan itu membuat jantungku serasa berhenti. Aku berusaha tersenyum dan menjawab santai. Gak ada apa-apa, Mas. Mungkin aku cuma kecapekan. Tapi Ardi tidak begitu saja percaya. Dia menggenggam tanganku erat. Aku udah sama kamu hampir 10 tahun, Rin. Aku tahu kalau kamu lagi ada yang dipikirin. Kalau memang ada masalah, bilang sama aku. Jangan dipendam sendiri. Aku terdiam. Air mataku mulai menggenang, tapi aku buru-buru mengusapnya. Malam itu, aku benar-benar merasa terjepit. Di satu sisi, aku takut membuat Ardi terluka. Tapi di sisi lain, menyimpan rahasia ini membuatku semakin menderita. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya memutuskan untuk jujur. Aku tak sanggup lagi menahan semua sendiri. Saat anak kami sudah tidur, aku duduk bersama Ardi di ruang tamu. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya, tentang pesan dari Dimas, pertemuan di kafe, sampai pengakuan yang membuatku tak bisa tidur. Kata-kata itu keluar terbata-bata, dan aku terus menangis. Aku takut Ardi akan marah, atau bahkan meninggalkanku.
Tapi aku tahu, kejujuran adalah satu-satunya cara agar aku bisa merasa lega. Setelah mendengar ceritaku, Ardi terdiam cukup lama. Wajahnya sulit terbaca. Aku menunduk, tak berani menatapnya. Hingga akhirnya, dia menarik napas panjang dan berkata pelan, "Rin, aku kecewa kamu nggak cerita dari awal. Tapi aku juga lega kamu jujur sekarang. Aku percaya sama kamu, dan aku tahu kamu cukup kuat untuk menolak godaan. Kita sudah punya keluarga yang harus kita jaga. Jangan biarkan masa lalu merusak semuanya." Mendengar itu, aku menangis semakin keras. Ardi meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Bukan amarah yang aku dapatkan, tapi justru dukungan. Saat itu juga aku sadar, inilah alasan kenapa dulu aku memilih Ardi. Dia bukan sekadar suami, tapi juga sahabat dan tempat pulang yang paling bisa kupercaya. Setelah malam penuh kejujuran itu, aku bertekad untuk menutup pintu masa lalu selamanya. Aku membalas pesan terakhir Dimas dengan singkat, "Maaf Dim, aku nggak bisa lanjut komunikasi denganmu lagi. Aku sudah punya keluarga, dan aku harus menjaganya. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri." Setelah itu, aku memblokir nomornya. Ada rasa bersalah, ada juga rasa lega. Tapi yang paling kuat adalah rasa damai, karena aku sudah membuat keputusan yang benar. Hari-hari berikutnya, aku mulai bisa tidur lebih nyenyak. Meski sesekali bayangan tentang Dimas masih muncul, tapi aku tak lagi merasa gelisah. Aku tahu, aku sudah memilih jalan yang tepat. Kini aku belajar satu hal penting. Dalam rumah tangga, godaan bisa datang kapan saja, bahkan dari masa lalu yang tak terduga. Tapi kesetiaan bukan hanya tentang cinta, melainkan juga tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang bisa menghancurkan keluarga. Mungkin benar, kehadiran Dimas sempat membuatku tak bisa tidur. Tapi dari kegelisahan itu, aku belajar lebih dalam tentang arti rumah tangga. Bahwa kebahagiaan bukan datang dari siapa yang dulu pernah membuat kita nyaman, melainkan dari siapa yang tetap setia berada di samping kita, dalam susah maupun senang. Dan bagi diriku, orang itu adalah Ardi, suamiku, sahabatku, sekaligus rumah tempatku selalu pulang.